Assalamualaikum dan salam hormat. Peletakan jawatan Datuk Muhammad Johari Muhammad Ayub dari kursi nombor 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat atas faktor peribadi tanpa sebarang campur tangan pihak luar. Presiden FAM mundur. Media jiran sebut timnas Malaysia diambang kekacauan. Tak ada benda-benda yang baru yang kita patut dapat sebab. Cuma mungkin kita akan membuat tambah baik dengan segala aspek football Malaysia ni. Selain itu, I think there's something new kan yang kita nak introduce sebab apa. So itu je lah, terima kasih kan. Okay. Biasanya kita lihat untuk melepaskan jawatan tu susah, tapi dalam konteks dia, saya rasa mengambil satu keputusan untuk melepaskan jawatan. Sebab apa kita tak akan tahu sehingga kita kita dapat tahu daripada mulut dia sendiri lah. Kita boleh buat beberapa apa-apa spekulasi, tapi saya rasa ini keputusan yang kita patut hormati sebab beliau ingin memberi peluang kepada orang lain untuk membawa bola sepak Malaysia ke satu tahap yang lain. So kita harus menghormati keputusan yang beliau buat. Gabungan Malaysia dan Malaysia Football, saya mata-mata terima kasih dia atas kepercayaan yang dibagi kepada saya melalui FM Presiden pada penggal hadapan. So saya harap pada kerjasama daripada semua ahli gabungan selepas ini dan juga pada semua pihak yang related to football. So itu harapan besar saya. Datuk Suara menerima peletakan jawatan Datuk Johari. Maknanya 100% lah. Kita terima dan kita menghormati. Yang besar kita menghormati keputusan dia, keputusan peribadi dia untuk meletakkan jawatan. Kita menghormati keputusan dia. Kita tidak mahu timbul spekulasi luar lah, ataupun liar, spekulasi liar yang berkaitan dengan ini. Ini pilihan Datuk Johari dan kita di peringkat FAM, di peringkat EXCO memutuskan menerima, dan kita ucap terima kasih kepada Datuk Johari menerima dan semoga dia berjaya apa pun bidang diceburi selepas ini. Kita terima dan kita lebih kepada fikir masa depan. Mundurnya Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, menjadi sorotan besar, tidak hanya di tanah air tetapi juga di negara-negara jiran. Keputusan ini dianggap sebagai titik balik yang membuka wajah asli sepak bola Malaysia, penuh masalah, syarat konflik, dan berada di ambang kekacauan. Media di Singapura, Indonesia, hingga Vietnam serentak menyoroti langkah mengejutkan ini dengan nada kritik keras terhadap manajemen sepak bola Malaysia. Bagi banyak pihak, pengunduran diri seorang presiden federasi di tengah periode kepemimpinan bukanlah peristiwa biasa. Ia mencerminkan adanya masalah besar yang sudah tidak lagi bisa ditangani. Krisis kepemimpinan di tengah gelombang masalah. Sejak beberapa tahun terakhir, FAM didera berbagai persoalan. Mulai dari tunggakan gaji pemain liga, skandal naturalisasi pemain warisan, hingga prestasi timnas yang menurun drastis. Di balik layar, konflik internal antar elit federasi juga semakin meruncing. Banyak laporan menyebutkan bahwa Presiden FAM selama ini tertekan oleh dua hal. Masalah finansial yang tidak terselesaikan, utang gaji pemain dan staf pelatih di sejumlah klub Liga Malaysia yang menumpuk hingga belasan bulan. Tekanan publik para supporter yang terus-menerus menuntut perubahan, terutama setelah timnas Malaysia kalah dari tim-tim tetangga di turnamen penting. Dalam situasi seperti itu, mundurnya Presiden seakan mengonfirmasi bahwa kepemimpinan FAM sudah mencapai titik buntu. Media jiran menggambarkan Malaysia di titik nadir. Media dari negara tetangga, yang selama ini rajin mengikuti perkembangan sepak bola Malaysia, tidak menyia-nyiakan momen ini. Mereka memuat artikel panjang dengan tajuk yang menusuk. VN Express, Vietnam, menulis, Malaysia kehilangan pemimpin ketika krisis, Harimau Malaya kini tanpa arah. Bola Sport, Indonesia, menyoroti, saat Indonesia makin naik, Malaysia justru runtuh di dalam rumah sendiri. The Straits Times, Singapura, menyebut sepak bola Malaysia terjebak dalam lingkaran kegagalan manajemen. Sorotan ini menunjukkan bahwa publik internasional melihat pengunduran diri Presiden FAM bukanlah hal kecil, melainkan sinyal bahaya bagi masa depan sepak bola negeri jiran. Prestasi timnas Malaysia jadi cermin kekacauan. Sepak bola sejatinya dinilai dari hasil di lapangan. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir timnas Malaysia tidak menunjukkan konsistensi. Harimau Malaya kalah di ajang regional, gagal bersaing dengan Indonesia dan Thailand, serta terus merosot di ranking FIFA. Dalam analisis media Singapura, kekalahan itu bukan sekadar karena kualitas pemain, melainkan akibat manajemen yang amburadul. Pemain tidak nyaman karena gaji tertunggak,
Pelatih frustrasi dengan dukungan federasi yang minim dan program pembinaan yang tak jelas arah. Timnas Malaysia kini hanyalah korban dari konflik internal FAM. Mereka bermain tanpa semangat karena masalah di luar lapangan jauh lebih besar daripada lawan yang mereka hadapi di atas lapangan, tulis salah satu artikel di media Vietnam. Program naturalisasi yang gagal. Malaysia pernah berambisi meniru langkah Indonesia yang sukses menggaet pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat timnas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa pemain warisan gagal beradaptasi. Ada yang dituding tidak benar-benar memiliki darah Malaysia. Bahkan, muncul isu manipulasi dokumen yang membuat FIFA turun tangan memantau. Media jiran menilai Malaysia terlalu terburu-buru, tanpa perencanaan matang. Mereka ingin cepat kuat, tetapi akhirnya malah tersandung di jalan pintas yang mereka pilih, sindir media Indonesia. Hutang gaji yang menjadi aib. Salah satu noda terbesar sepak bola Malaysia adalah masalah tunggakan gaji pemain dan pelatih. Laporan demi laporan mengungkapkan ada pemain yang tidak dibayar hingga 11 bulan. Beberapa klub dilaporkan ke FIFA karena gagal melaksanakan kewajiban. Bagi media asing, ini merupakan aib besar. Bagaimana mungkin sebuah liga profesional di negara yang mengaku sebagai salah satu kekuatan ekonomi Asia Tenggara tidak mampu membayar gaji pemain tepat waktu? Sorotan ini makin panas setelah Presiden FAM mundur, karena publik menduga alasan utamanya adalah ketidakmampuan mengendalikan krisis finansial. Reaksi supporter, dari kecewa hingga marah. Bagi para pendukung Harimau Malaya, pengunduran diri ini seperti menyalakan bara api kemarahan. Media sosial dipenuhi komentar pedas. Ada yang menuduh kepemimpinan FAM hanya sibuk berjanji, tetapi tidak pernah menepati. Ada yang menyerukan reformasi total dengan menyingkirkan semua elit lama. Bahkan, beberapa kelompok supporter mengancam untuk melakukan aksi boikot jika tidak ada perubahan nyata. Seorang supporter menulis, "Kami bosan dijadikan bahan tertawaan oleh negara lain. Kalau tidak bisa urus federasi, lebih baik bubarkan saja FAM." Risiko sanksi FIFA. Sorotan media jiran juga menyinggung risiko besar yang kini mengintai Malaysia, sanksi FIFA. Ada dua hal yang membuat mereka rawan dijatuhi hukuman. Tunggakan gaji, FIFA bisa menjatuhkan larangan transfer, pemotongan poin, bahkan larangan ikut kompetisi internasional jika keluhan terus berdatangan. Masalah naturalisasi, jika terbukti ada pemalsuan dokumen, FAM bisa mendapat hukuman berat, termasuk pembatalan pertandingan resmi. Media Vietnam menegaskan bahwa skenario ini bukan lagi ancaman kosong. Malaysia harus bersiap menghadapi konsekuensi global jika mereka tidak segera berbenah, tulisnya. Kekosongan kursi presiden, siapa pengganti? Mundurnya Presiden FAM menciptakan kekosongan besar. Pertanyaan besar kini, siapa yang layak menggantikan? Tugas pengganti tidak ringan. Menyelesaikan tunggakan gaji, mengembalikan reputasi federasi, membenahi program pembinaan, membuat timnas kembali kompetitif. Namun, media Singapura skeptis. Mereka menilai sepak bola Malaysia butuh lebih dari sekadar pemimpin baru. Yang dibutuhkan adalah reformasi struktural total. Malaysia di persimpangan jalan. Situasi ini membuat Malaysia berada di persimpangan jalan. Jika segera melakukan reformasi, masih ada peluang untuk bangkit. Namun jika dibiarkan berlarut-larut, sepak bola Malaysia bisa terjun bebas lebih jauh. Media jiran menyebut bahwa saat ini Malaysia tertinggal cukup jauh dari Indonesia, Thailand, bahkan Vietnam. Sementara tetangga mereka fokus pada kemajuan, Malaysia sibuk dengan drama internal, tulis The Straits Times. Kesimpulan, kekacauan yang nyata. Mundurnya Presiden FAM bukanlah sekadar peristiwa administratif. Ini adalah titik kulminasi dari kekacauan panjang yang melanda sepak bola Malaysia. Media jiran dengan tajam menyoroti bahwa Harimau Malaya kini berada di ambang kehancuran, bukan hanya karena prestasi buruk, tetapi juga karena manajemen yang runtuh. Publik Malaysia tentu masih menaruh harapan. Namun, tanpa keberanian melakukan reformasi menyeluruh, masa depan sepak bola negeri jiran bisa saja semakin gelap.